berdasarkan usia pakai dan periode analisis ini, NPV dibedakan menjadi 3 alternatif perhitungannya. Alternatif pertama itu untuk kasus yang memiliki usia pakai sama dengan periode analisisnya. Nah, jadi untuk yang pertama ini, misalkan ada 2 alternatif atau 2 investasi. Nah, masing-masing mempunyai usia pakai yang sama. Kedua alternatif itu mempunyai usia pakai yang sama, dengan periode analisisnya juga sama. Nah, jadi untuk perhitungannya tidak diperlukan penyesuaian arus kas. Artinya hanya menggunakan perhitungan NPV yang seperti di atas, seperti rumus ataupun yang menggunakan tabel. Nah, yang kedua itu usia pakai berbeda dengan periodisnya. Jadi untuk kasus yang seperti ini diperlukan penyesuaian arus kas dengan menggunakan asumsi perulangan periode analisis. Ini misalkan ada 2 alternatif atau 2 investasi ya, 2 cara investasi. Nah, kedua alternatif ini mempunyai usia pakai yang berbeda. Artinya misalkan yang alternatif pertama itu usia pakainya 5 tahun, dan alternatif kedua usia pakainya misalkan 12 tahun. Seperti itu ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini harus dilakukan penyesuaian arus kas. Artinya salah satu alternatif itu harus mengikuti usia pakai alternatif yang lainnya. Nah, misalkan usia pakai tahun mengikuti arus kas usia pakai yang alternatif kedua yang 12 tahun. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu periode analisis tak berhingga. Artinya di sini periode atau waktunya itu tidak ditentukan sampai kapan gitu, selama berapa tahun gitu. Nah, untuk yang ketiga ini menggunakan rumus capitalized word. Jadi nanti kita bahas masing-masing ada contoh soalnya. Cuma harus diingat ada tiga jenis perhitungan NPV berdasarkan usia pakai dan periode analisisnya. Nah, untuk metode yang kedua yaitu NPV terhadap beberapa alternatif ya. Nah, untuk yang beberapa alternatif ini dibagi menjadi tiga kriteria lagi. Yang pertama ini adalah menurut usia pakai yang usia pakainya itu sama dengan periode analisisnya. Contohnya misalkan sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Nah, 2 alternatif peralatan mesin dengan usia pakai masing-masing 8 tahun, berarti kan ini usia pakainya sama ya, ditawarkan kepada perusahaan. Misalkan mesinnya adalah X dan Y. Mesin X dan Y. Harga belinya masing-masing mesin berbeda. Walaupun berbeda, tetapi yang dilihat di sini adalah masa pakainya. Masa pakainya sama ya, 8 tahun. Nah, keuntungan per tahunnya juga berbeda masing-masing mesin. Dan nilai sisanya juga berbeda. Nah, dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin mana yang seharusnya dibeli. Jadi kita harus menentukan ya alternatif mesin X ataupun mesin Y yang harus kita beli dengan usia pakai yang sama. Usia pakai yang sama tetapi harga beli berbeda, keuntungan per tahunnya juga beda, dan nilai sisa di akhir tahun usia pakainya juga berbeda. Jadi kita harus pilih yang mana. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, kalian pertama-tama harus membuat cash flow diagramnya. Jadi dari masing-masing alternatif, kalau di sini dari pilihan mesin X dan mesin Y, itu masing-masing dibuatkan cash flow diagramnya. Harga belinya berapa, annualnya atau keuntungannya berapa per tahunnya, nilai sisanya berapa. Ya, kalian tuliskan di cash flow diagram. Untuk menghitung NPV-nya, kita harus menghitung NPV masing-masing tiap mesin ya. Misalkan
atau tiap alternatif, karena di sini alternatifnya adalah membeli mesin X atau mesin Y, jadi dihitung NPV untuk mesin X dan juga untuk mesin Y. Nah, di mana NPV ini adalah PV benefit dikurangi PV cost. Untuk mesin X, cost-nya adalah 2.500.000 atau harga belinya, dan juga untuk PV benefitnya berarti nilai sisanya ditambahkan dengan pemasukan tiap tahunnya atau anualnya ya. Anualnya ditambahkan dengan future-nya. Nah, karena di sini tiap tahunnya memperoleh pendapatan 750.000 ya. Dengan suku bunga 15% dan N-nya adalah 8 tahun. Jadi ditambahkan dengan nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 1.000. Oh, ini adalah future ya. Kita akan menghitung present, yang diketahui adalah future. Suku bunganya sama 15% dan N-nya 8 tahun. Sehingga setelah dihitung, NPV untuk mesin X ini adalah sekian, 1.100.092 sekian. Nah, begitupun dengan mesin Y. Nah, mesin Y kita hitung juga. PV benefitnya adalah ini ya, annual atau pemasukan tiap tahunnya ditambahkan dengan nilai sisanya. Nilai sisa dari suku bunga 15% dan N-nya 8 tahun. Dikurangi harga belinya. Harga belinya adalah, atau cost-nya ya, cost-nya adalah 3.500.000 untuk mesin Y. Sehingga setelah dihitung, NPV mesin Y ini adalah 1.028.000. Nah, kalau ada alternatif yang sama ya, alternatif dengan periode waktu yang sama, nah pilihlah NPV yang nilainya adalah paling besar. NPV-nya paling besar. Kalau kalian acuannya adalah dilihat NPV-nya itu adalah apakah bertanda positif atau negatif atau sama dengan. Ya, atau sama dengan. Jadi semakin besar nilai NPV itu berarti investasi tersebut semakin layak untuk dijalankan ya. Atau kalau di sini mesin X ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan si mesin Y seperti itu.